Selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 4 RUPS. Kelompok kami terdiri dari Isabella Anna Verina, Crescentia Aurelia Vianti, Della Zuhur Putriani, Mila Triana Rizky. Kami akan menjelaskan terkait prinsip dasar, pedoman, dan fungsi dari RUPS. Apa itu RUPS? RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham merupakan wadah pemegang saham untuk mengambil keputusan dengan mempertimbangkan anggaran dasar dan perundang-undangan. Apa itu Forum RUPS? Forum RUPS merupakan rapat bersama pemegang saham yang dilakukan di tempat kedudukan perseroan di Indonesia, sedangkan rapat perseroan terbuka dapat dilakukan di tempat kedudukan bursa di mana saham perseroan dicatat. Jika semua pemegang saham setuju, forum RUPS dapat dilakukan di tempat yang telah disetujui bersama. Apa saja yang dibahas dalam forum RUPS? Dalam forum terdapat topik pembicaraan acara yang diangkat, misalnya perihal kepemimpinan direksi. Pemegang saham berhak memperoleh keterangan terkait perseroan. Topik acara tidak dapat diganti kecuali semua anggota menyetujui. Keputusan dalam rapat dikatakan sah apabila keputusan tersebut disetujui secara bulat. Apakah RUPS lebih kuat dibandingkan Dewan Direksi dan Komisaris? RUPS memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi, tetapi tetap dibatasi oleh anggaran dan peraturan perundang-undangan. Apakah RUPS mengintervensi kewenangan Dewan Komisaris dan Direksi? RUPS tidak boleh melakukan intervensi apapun terhadap tugas, wewenang, dan fungsi Dewan Komisaris dan Direksi. Tetapi RUPS dapat mengganti atau memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi selama sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berikut merupakan pedoman RUPS. Pada dasarnya, penyelenggaraan RUPS tahunan dilakukan oleh direksi, dengan didahului pemanggilan RUPS. Namun, dalam keadaan tertentu pemanggilan RUPS dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris atau pemegang saham berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri. Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS, dan dilakukan dengan surat tercatat dan atau iklan dalam surat kabar. Dalam panggilan RUPS juga dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan RUPS tersedia di kantor PT sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan. PT wajib memberikan salinan bahan tersebut ke pemegang saham secara cuma-cuma jika diminta. Namun, jika pemanggilan RUPS tidak sesuai ketentuan, keputusan RUPS tetap sah, dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan itu disetujui dengan suara bulat. Khusus untuk PT terbuka, sebelum pemanggilan RUPS wajib didahului dengan pengumuman akan diadakan pemanggilan RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dalam jangka waktu paling lambat 14 hari sebelum pemanggilan RUPS. RUPS dapat dilangsungkan jika lebih dari setengah bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali undang-undang dan atau anggaran dasar menentukan jumlah quorum yang lebih besar. Jika quorum di atas tidak tercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua yang di dalamnya harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai quorum. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika paling sedikit 1/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah quorum yang lebih besar. Dalam hal quorum RUPS kedua tidak tercapai, PT dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan PT atas permohonannya agar ditetapkan quorum RUPS ketiga. Penetapan ini bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Perlu diperhatikan, pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 hari sebelum RUPS dilangsungkan. RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 hari dan paling lambat 21 hari setelah RUPS yang mendahulunya dilangsungkan, atau dalam hal RUPS dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan maka jangka waktunya paling lambat 21 hari setelah diperolehnya penetapan pengadilan negeri.
Pedoman pelaksanaan mewajibkan perusahaan memberikan penjelasan lengkap dan informasi yang akurat mengenai penyelenggaraan RUPS. Berikut pedoman pokok pelaksanaan yang terkait dengan penyelenggaraan RUPS ialah: pertama, pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan usul mata acara RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kedua, panggilan RUPS harus mencakup informasi mengenai mata acara, tanggal, waktu dan tempat RUPS. Ketiga, bahan mengenai setiap mata acara yang tercantum dalam panggilan RUPS harus tersedia di kantor perusahaan sejak tanggal panggilan RUPS, sehingga memungkinkan pemegang saham berpartisipasi aktif dalam RUPS dan memberikan suara secara bertanggung jawab. Keempat, penjelasan mengenai hal-hal lain yang berkaitan dengan mata acara RUPS dapat diberikan sebelum dan atau pada saat RUPS berlangsung. Kelima, risalah RUPS harus tersedia di kantor perusahaan dan perusahaan menyediakan fasilitas agar pemegang saham dapat membaca risalah tersebut. Terkait bahan rapat yang menyertai panggilan RUPS, dengan perkembangan teknologi informasi, bahan dokumen rapat tersebut sebaiknya dimuat di situs web perusahaan sehingga memudahkan untuk diakses oleh pemegang saham jauh hari sebelum tanggal RUPS. Fungsi RUPS dalam sebuah perseroan terbatas adalah sebagai wadah bagi pemegang saham dalam hal penyampaian suara ketika ingin mengambil suatu keputusan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menjelaskan bahwa RUPS ini memiliki fungsi yang sangat penting bagi pemegang saham terutama ketika para pemegang saham menentukan kebijakan perusahaan. RUPS berperan sebagai mekanisme utama untuk melindungi dan melaksanakan hak-hak pemegang saham. Sebagai organ perusahaan, RUPS memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan, serta memiliki segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kiranya dapat bermanfaat. Atas perhatian dan waktunya kami ucapkan terima kasih.